Tambahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya percaya saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan siap untuk kita bisa sama-sama masuk dalam hadirat Allah. Saya percaya saudara, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan akan makin besar pada saat ini. Dan saya akan sampaikan satu pesan yang khusus yang akan menguatkan setiap kita. Mari saudaraku yang Kristus, kita akan tutup mata kita akan tundukkan hati kita akan berdoa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berikan lagi Tuhan kesempatan buat setiap kami untuk hadir di menara doa ini Tuhan. Satu yang kami minta Bapa, beri hati untuk bisa berdoa, memuji, menyembah-Mu. Biar Engkau berkenan ya Tuhan dengan nyanyian pujian kami. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lembutkan setiap hati kami. Tuhan, menjamah setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Beri kami Tuhan satu hikmat, pewahyuan ya Tuhan, pengertian yang baru ya Tuhan akan firman-Mu. Kami rindu mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Aku percaya Tuhan, semua yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Bapa, bawa kami ya Tuhan makin mengenal, makin mengasihi Engkau, makin mempercayai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya laba kasih ini laba. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Mari datang pada Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba. Oh ya laba kasih ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Sembah Dia, saudara. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan Yesus, beriman buat siap kami. Terus buka saudara. Yes, kami percaya Kau Tuhan yang baik. Kau punya rencana yang baik buat siap kami. Kau sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat siap kami. Mari saudaraku, buka suaranya. Kami percaya Yesus. Kami percaya Yesus. Ada kuasa dalam darah-Mu. Ada kuasa dalam Yesus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya. Darah anak domba Allah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawat setiap kami, jamah setiap anak-anak-Mu semua. Curahkan urapan kasih-Mu. Beri kami iman Tuhan untuk percaya Engkau Allah yang sanggup. Tolong tiap kami, tolong anak-anak-Mu Yesus. Yesus lebih besar. Yesus terlebih
besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Nyanyikan dengan iman saudaraku, katakan Yesus, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar dari penyakitmu, dari penyakitmu, dari masalah. Yes, oh ya lama kasih ya lama. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Mari saudara katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Saat ini Tuhan, bawa kami bisa dekat dengan Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Beri kami Tuhan satu kemampuan untuk bisa melihat dengan mata iman kami. Kami punya Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang telah menempatkan kami di dunia untuk satu tujuan, untuk satu rancangan yang indah. Bapa, dalam nama Yesus, besarkan setiap hati kami, kuatkan setiap hati kami. Kami mau hidup sesuai dengan rancangan-Mu, rencana-Mu. Tuhan, tuntun kami, tuntun kami. Kami ingin memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami semuanya. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Mari saudaraku nyanyikan lagu itu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Tuhan kuasa, Dia ciptakan seisi dunia.
percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Ya Tuhan sanggup, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita, saudaraku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.
Saudaraku yang seperti itu, saya ingin memberikan kata-kata kekuatan buat saudara sebelum kita berdoa. Khususnya untuk saudara yang sedang menderita COVID-19. Begini saudaraku. Rupanya saudaraku yang seperti itu, beberapa orang yang menerima donor plasma darah. Ya, mereka tuh banyak tertolong. Saya dengar kesaksian dan lain sebagainya, dan juga memang sudah lihat alami di tengah-tengah jemaat saudaraku. Dan rupanya saudaraku tadi waktu ini kan WhatsApp dengan kita mau cari donor plasma itu syaratnya itu apa? Rupanya syaratnya salah satu adalah katanya gini, adalah pernah menderita COVID-19 tapi agak lumayan cenderung parah tapi sembuh. Ya. Kesembuhannya tuh harus maksimal tuh 3 bulan baru bisa jadi pendonor. Jadi semakin parah dan sembuh, maka darahnya itu makin kuat, makin manjur katanya. Saya bayangin saudaraku Yesus Kristus, kenapa kok Yesus harus menderitanya tuh total? Secara fisik itu habis tubuhnya, keluar darah. Secara batin, cara jiwa diludahin, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, itu darah. Bahkan dia ngalami yang namanya stres, saudara tahu, sampai waktu di Taman Getsemani itu keringatnya tuh keluar darah, itu pecah pembuluh darahnya saudaraku. Di dalam roh dia ditinggalkan oleh Bapa karena dia dijadikan orang berdosa. Itulah betapa dahsyatnya daripada kuasa darah Yesus. Semakin besar penderitaan seseorang, ya kan, bukan karena perbuatannya dia, saudara, ya kan, tapi dia mengalami penderitaan, ya kan saudara, kesusahan. Dengar baik saudaraku, maka darahnya itu, ya kan, bisa dipakai untuk nolong banyak orang. Wow, ini satu pengertian yang luar biasa. Jadi poinnya begini, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan, oke, ini bukan masalah, bukan salahnya saudara. Siapa yang mau kena sakit? Ya kan, saudara sudah prokes kok, sudah semua orang prokes, tapi tetap kena sakit atau keluarganya kena sakit. Dengar baik saudaraku Yesus Kristus, ini firman yang Tuhan taruh di hati saya. Ya kan, ketika Tuhan mendengar berita Yesus, dia Lazarus yang engkau kasih sakit. Dia Lazarus yang kau kasihi sakit. Apa jawaban Yesus? Tuhan bilang begini, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya anak manusia dimuliakan. Kata kuncinya adalah kita harus ngerti sengerti-ngertinya dan percaya, aku ini dikasihi oleh Tuhan. Aku anak ini dikasihi Tuhan. Dan penyakit yang aku alami hari ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya Yesus dimuliakan. Perhatikan saudara, kalau saudara tahu akan ini, kebenaran ini akan membebaskan saudara dari apa? Ketakutan, kecemasan ketika saudara lewatin masa-masa sulit ini. Katakan amin saudara. Yang kedua begini, kalau saudara tahu kebenaran ini dan plus kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oh, keadaan sekarang yang saudara sedang alami ini, dengar baik, pasti untuk datang kebaikan. Apa? Tuhan mau pakai kita, pakai saudara. Kalau saudara diizinkan menderita COVID-19 bahkan lumayan parah, Tuhan mau pakai saudara menjadi apa? Pendonor plasma untuk tolong orang-orang lain. Katakan amin saudaraku, saudara percaya, jangan takut. Mungkin berdasarkan saudara berpikir gini, semakin parah, kalau aku sembuh, semakin banyak orang bisa kutolong. Katakan amin saudara, ikhlas, rela jalanin ini
Sampai waktu Tuhan yang sempurna, dites hasilnya negatif, saudara akan bangkit. Katakan amin saudara, saudara akan menjadi pendonor, penolong. Saudara bisa menguatkan orang lain, saudara bisa bersaksi kepada orang lain. Nah hari ini saya ingin doa buat saudara yang sedang sakit COVID-19. Ayo saudaraku, tutup matanya. Aku berdoa Bapak, arahkan tangannya di screen layar, tangan kiri taruh di dada. Bapakku berdoa dalam nama Yesus setiap anak-anakmu yang sedang sakit COVID ini. Aku percaya Tuhan Yesus, mukjizat itu masih ada. Tidak ada yang mustahil. Kami tahu Tuhan, karena kami dikasihi oleh Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudaraku. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan paru-paru kembali normal, jantung kembali normal, peredaran darah kembali normal. Sadar dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Yesus, ada mujizat ya Tuhan buat siap anak-anakmu yang sakit sekarang. Dan kami akan bangkit ya Tuhan menjadi pendonor plasma. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, apapun sakit penyakit mereka, aku berdoa ya Bapa, kanker sembuh dalam nama Yesus, sakit ginjal sembuh dalam nama Yesus, autoimun sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit saudara sekarang, terima dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Berdoa, saudara berdoa, terima kesembuhan ini. Oh ya la makasih di bila bala. Oh ya la makasih la bala. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Mari sembahnya haleluya. Tak ada yang mustahil. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh ya la makasih la bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Semua anak-anakmu yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan kami percaya Tuhan ada satu jalan-jalan yang Tuhan buka. Tuhan tunjukin jalan buat setiap kami. Tuhan terus tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami. Untuk kami makin mengerti dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Dalam nama Yesus, urapi hambamu,
untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang dengan judul 3 langkah iman untuk mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Setiap kita pasti butuh mujizat dan berkat Tuhan. Makanya saudara, dalam setiap kesempatan apapun yang kita ngalamin dalam hidup kita, saudaraku, saudara harus setel di pikiran, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita percaya ada yang mengerjakan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Jadi hidup lebih tenang. Saudaraku, kalau kita tahu itu bukan porsi kita kerjakan pun cuman buang tenaga, yang ada cuman kecewa dan frustrasi. Kita harus ngerti, itulah saatnya. Bukan marah, bukan kecewa, bukan khawatir. Bukan nyalain si A, si B. Atau mengucapkan kata-kata yang gak sesuai fakta. Tapi itulah saatnya saudara dan saya, kita cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah hari ini ada 3 ayat. Ya saudara, ada 4 ayat firman. Coba kita renungkan ayat ini saudara. Dari Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Garis bawahi, menemui dia. Saudaraku, ya. Mereka berdiri agak jauh. Kenapa dia agak jauh? Protokol kesehatan. Karena mereka orang kusta. Sama dengan orang COVID-19 hari ini. Saudaraku Kristus, ya. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saya ulangi saudara tentang penyakit kusta. Saya senang bahas berkali-kali bagian daripada kisah ini saudaraku. Karena mengandung kebenaran, pewahyuan, pengertian yang luar biasa yang dapat membantu kita untuk bisa menerima segala yang Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin saudaraku. Karena di kisah ini sebenarnya tuh gak ada jatah apapun dari 10 orang kusta untuk bisa disembuhkan. Kenapa? Karena penyakit kusta adalah penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Saudaraku, ya, itu yang pertama kita harus tahu. Tidak mungkin bisa disembuhkan pada zaman itu saudaraku. Ya, tidak ada obat. Saudara, nah disitulah saudara ketika tidak ada lagi ilmu pengetahuan medis, kekuatan manusia tidak bisa mengubahnya. Kalau saudara punya Yesus, mengerti bahwa dia Tuhan yang baik. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara harus ngerti, belajar dari orang kusta. Sekalipun dia tahu tidak ada dasar untuk minta tolong disembuhkan. Karena tidak bisa disembuh, tidak ada penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Tapi dia tetap datang ke Tuhan. Karena dia tahu ini Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin hari ini seorang mengalami kusta juga. Kustanya tuh penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Keadaan yang tidak bisa diubahkan. Manusia yang hatinya udah membatu terhadap kita, terhadap saudara. Tidak bisa diubah lagi. Tapi saya ingin beritahu saudaraku, kisah ini menjelaskan. Saudaraku, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bukan satu loh, yang datang 10, 10-10-nya sembuh. Kata semua sembuh. Saya ingin dorong saudaraku hari ini. Katakan amin. Ya, semua yang sakit COVID-19 di bangsa kita, di keluarga kita,
Tadi pagi, saudara-saudara sepupu saya, WA pagi-pagi. Dia bilang, dia panggil saya, dia bilang, kami sekeluarga, sama cucu juga, anak semua kena, dia bilang. Oh, jadi ini cerita apa? Bisa doa, kita doa. Saudaraku, saya mau ngomong, ya, kalau Tuhan sembuhkan semuanya yang kusta sembuh, hari ini Tuhan mau sembuhkan satu keluarga saudara sembuh. Katakan, beri kemuliaan buat Yesus. Satu kota ini sembuh. Katakan amin. Satu bangsa, ini doa kita. Kini minta sama Tuhan. Amin saudaraku, walaupun mungkin dokter bilang tidak bisa lagi. Tapi kami minta Tuhan belas. Ya kan, gimana caranya? Dia ngomongnya, saudara, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kita butuh belas kasihan. Udah gak bisa ngomong lagi mau mintanya apa. Kadang-kadang kalau udah terlalu berat, terlalu besar masalah, saudara udah gak bisa ngomong lagi mau minta apa. Dia gak minta Tuhan sembuhkan saya, cuman minta kasihani aku nih. Sebesar belas kasihan Tuhan, mereka terima itu. Katakan amin. Ya kita tahu orang kusta ini kehilangan rasa sakit. Ya, hilang rasa sakitnya. Karena hilang rasa sakit menyebabkan si penderita ini biasanya akan kehilangan satu-satu daripada anggota tubuhnya. Jarinya bisa hilang, hidungnya hilang, matanya hilang. Dia gak kerasa kupingnya hilang, saudaraku. Nah, kalau penderita kusta hendak melewati masyarakat umum, saudara tahu ya, dia harus memberitahukan bahwa dia adalah penderita kusta dengan berkata apa? Najis, najis, aku seorang najis, aku seorang najis. Supaya apa? Dia harus teriak seperti itu. Supaya orang lain itu jaga jarak, protokol kesehatan. Karena ini penyakit-penyakit menular, saudaraku. Makanya orang kusta, saudaraku, tidak boleh tinggal di rumah bersama keluarganya yang tidak kusta. Dia harus keluar dari rumah. Ini persis banget dengan COVID-19. Saudaraku, ya kan, kalau toh serumah, kalau kita COVID masih bisa di kamar yang lain. Saudaraku, ini sama. Saudara, mereka harus tinggal di satu lokasi yang terisolasi dari masyarakat umum. Jadi orang kusta pada waktu zaman Yesus, saudaraku, mereka ini orang-orang yang dipinggirkan, dikucilkan. Mereka, saudara, tidak diizinkan untuk datang berkumpul untuk beribadah, tidak boleh. Mereka tidak diizinkan, saudaraku, untuk bergaul dengan sesamanya, tidak boleh. Mereka pun jadi tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah mereka. Jadi orang kusta, saudaraku, mereka bukan hanya menderita secara fisik, tapi mereka menderita secara apa? Rohani, secara sosial, secara keuangan. Lengkap ini penderitaan dia, saudaraku, pada waktu zaman Yesus. Tapi kabar baiknya, saudara, 10 orang kusta ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya akan berubah. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya akan berubah. Bagaimana dia bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus? Alkitab katakan apa, saudara? Mereka menemui Dia. Datanglah 10 orang kusta itu menemui Dia. Saudara harus temui Dia. Saudara harus datang kepada Dia. Bagaimana Pak Sabta saya bisa datang kepada Yesus? Datang dengan doa, nyanyi, muji, nyembah. Seperti yang saudara lakukan saat ini di menara doa online. Katakan amin, saudara yang mengerti. Katakan amin. Ya, saya pikir mungkin kita semua bukan penderita kusta. Tapi kita adalah orang-orang yang mengharapkan mujizat dan pertolongan Tuhan pada hari ini. Kata kuncinya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Apa yang dia minta kepada, ya kan, daripada orang kusta ini? Coba kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 12. Kita baca sama-sama, saudara. Lukas 17 ayat 12 katakan begini. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Apa, saudara? Baca keras. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudaraku Yesus Kristus, mereka berteriak apa? Memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka menaruh pengharapan untuk disembuhkan
dan dipulihkan. Jadi langkah pertama saudara, langkah iman pertama untuk mengalami mujizat dan berkat Tuhan berdasarkan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan, yaitu apa saudara? Kita harus memelihara apa? Pengharapan kita. Katakan amin saudara. Kalau saudara ingin mengalami mukjizat untuk disembuhkan, terobosan keuangan, perubahan dalam hidup saudara, saudara harus memiliki pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Setiap hari saya berdoa dan taruh pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Tolong Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong rohani saya Tuhan, tolong rohani saya makin mau dekat sama Tuhan. Tolong Tuhan supaya saya sehat, tolong Tuhan, tolong supaya saya bisa bangun hubungan yang baik, bisa ngomong yang baik, yang benar, yang jujur, yang tepat, yang bisa membangkitkan semangat. Tuhan tolong keuangan saya, keuangan gereja. Cukupin Tuhan, tolong. Kalau ngomong tolong, itu seperti apa? Kita ada di bawah, terus belajar. Katakan amin saudara. Ya, ini penting. Saudara, ini tolong. Ya, setiap hari kita harus punya pengharapan untuk ditolong oleh Tuhan. Pengharapan inilah yang memberikan kita kekuatan. Pengharapan ini yang memberikan kita semangat baru. Ya kan, dalam kita mengatasi kesulitan. Ya kan, pengharapan itulah yang mengarahkan fokus perhatian kita kepada Tuhan. Saudara jangan berhenti berharap untuk disembuhkan. Katakan amin saudara. Jangan berhenti berharap untuk berhenti. Jangan berhenti berharap untuk disembuhkan. Jangan berhenti berharap untuk ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Roma 5 yang tadi kemarin kita baca, Roma 5 ayat 3 sampai 5, katakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam maksudnya kita masih bisa bersuka cita ketika kita dalam kesengsaraan. Itu dalam terjemahannya, kata bermegah itu bersuka cita juga. Kita masih bisa bersuka cita dalam kesengsaraan. Kenapa kok bisa bersuka cita, bisa tenang dalam kesengsaraan? Karena kita tahu. Karena kita tahu. Apa yang kita tahu. Tahu apa? Tahu tentang Tuhan. Tahu janji Tuhan. Tahu daripada ujung daripada kesengsaraan ini kemana. Hasilnya akan apa? Makanya kita bisa punya pengharapan. Dan kita bisa punya sukacita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin saudaraku. Setiap orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan, orang itu pasti punya sukacita. Katakan, ketika saudara mulai kehilangan sukacita, saudara sebenarnya sudah kehilangan pengharapan. Saudara, sukacita karena Tuhan itulah yang melindungi kita. Sukacita karena Tuhan itulah yang menguatkan kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah ini yang perlu kita tahu tentang pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa keadaan saudara tidak akan pernah bisa diubah oleh Tuhan. Tapi peliharalah pengharapan saudara. Tetaplah memiliki keinginan yang kuat untuk ditolong oleh Tuhan. Sekalipun saudara sudah lama, sudah menderita, sudah cukup lama. Katakan amin saudaraku. Coba saudara bayangkan begini. Tentang orang kusta ya. Seandainya orang-orang kusta ini, 10 orang kusta ini dia berpikir, kita ini udah lama kusta. Udah cukup lama kusta. Kita juga tahu penyakit kusta ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Nasib kita gak akan pernah bisa berubah. Ya udahlah kita pasrah aja, terima nasib sebagai orang kusta. Saya yakin mereka 10-10 akan mati sebagai orang kusta. Saudaraku. Tapi saudaraku, mereka, ya kan dampaknya apa kalau punya sikap seperti ini? Mereka enggak pernah ketemu Yesus, ya udah cuek aja. Dia dengar Yesus melawat kotanya, melawat desanya lewat, biasa aja. Ini saudara, musuh
saudaraku, daripada iman. Musuh daripada iman. Ya kan? Yaitu apa saudara? Sinisme, sinis. Sinis itu ada perasaan negatif, pikiran negatif. Ya kan? Perkataan yang tidak percaya, sinis. Salah. Sudahlah, karena pahit, karena kecewa. Saya berpikir kalau dia punya pikiran yang sinis, mereka tidak akan pernah mau mencari Tuhan. Mereka tidak mungkin mau berteriak, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Dan akhirnya sepanjang hidup mereka menjalani sebagai orang yang kusta. Saya lihat banyak orang terjebak di dalam situasi buruk. Mungkin dalam keuangannya, dalam karirnya, dalam pernikahan. Saudaraku, karena mereka percaya bahwa keadaan mereka gak bisa berubah. Saudara mungkin sudah capek dan lelah dengan masalah saudara. Saudara mungkin sudah capek dan lelah dengan penyakit saudara. Masalah yang datang bertubi-tubi. Saya mau bangkitkan lagi kembali iman saudara. Saya mau nasihati saudara. Berharap kembali ke Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan ini. Meskipun mereka tahu penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, tetapi mereka masih memiliki pengharapan. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka menerima apa? Kesembuhan dan pemulihan. Saudara, tadi pagi saya mau ulang lagi tadi yang saya sharing saudaraku. Tuhan tuh ingetin lagi saudaraku tentang firman. Pada awal-awal saya doa untuk COVID di Menara Doa ini, ya sudah dari tahun lalu. Hampir setiap hari kita berdoa untuk kesembuhan mereka yang COVID. Sampai akhirnya ada gelombang kedua COVID saudaraku yang lebih ngeri. Dulu kita lihat orang-orang yang kayaknya jauh-jauh banget dah yang kena COVID. Tapi sekarang, kok orang deket, orang makin dekat saudaraku. Jadi kalau seandainya kita tidak mengetahui kebenaran firman, hidup kita akan diikat dengan apa? Saudara, dibelenggu dengan apa? Ketakutan, kecemasan. Ini udah deket nih COVID nih. Dulu mah jauh banget yang kena. Nanti lama-lama kena aku lagi. Jangan berpikir seperti itu. Jangan ngomong seperti itu. Saya dapetin ayatnya saudara. Yaitu Yohanes 11 ayat 3-4. Ini ayatnya saudaraku. Saya dapetin ayat ini. Katakan begini ayatnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 3-4. Ya, dikatakan begini kabarnya. Baca sama-sama yuk sama saya. 1, 2, 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini rema. Dia yang engkau kasihi sakit. Jadi artinya apa saudaraku? Mereka tahu. Mereka mengerti. Lazarus juga mengerti. Bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Itu penting saudaraku. Kalau kita ngerti dengan pewahyuan ini. Sabta dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya rencana baik buat saya. Tuhan Yesus baik buat saya karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Katakan saudara, ini yang harus masuk di dalam pikiran kita. Nah, lanjutnya apa saudaraku? Di sini dikatakan, Tuhan tuh senang kalau kita melihat diri kita ini dikasihi Tuhan. Tuhan tuh gak bisa tolong siapapun kalau dalam pikiran dia dibenci sama Tuhan. Dia dibenci banyak orang. Maka jangan merasa diri selalu dizolimi. Itu dibuang pikiran. Kita harus merasa dicintai, dikasihi. Katakan amin saudaraku. Jangan punya pikiran, aku ini dijahatin terus sama orang. Saudaraku, kita gak akan pernah bisa masuk dalam rencananya. Kalau kita tidak punya pikiran, ya kan, bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kata-kata yang selalu saya doakan, saudaraku. Ayat yang keempat dalam doa-doa saya pribadi dan doa-doa di menara. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang siapa? Lazarus yang dikasihi sakit. Apa perkataan Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan apa? Dimuliakan. Katakan amin saudara. Jadi selama pandemi, ya,
Saya nih mendoakan orang-orang sakit. Saya dapetin rema daripada ayat ini saudaraku. Rema itu adalah firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang itu yang jadi pegangan dasar kita untuk kita mau doa itu saudaraku. Ya, selalu ya kan. Dan ternyata memang benar saudara. Sepanjang ya kan, sepanjang kita mengetahui, mengerti, percaya bahwa kita adalah orang yang dikasihi, maka penyakit itu tidak membawa kematian. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, yang percaya katakan amin saudara. Nah, kemarin saya ada kata-kata begini saudara. Ini saya mau ulang lagi saudara, kata-kata gini. Pengharapan dan sukacita kita sebenarnya tergantung dari apa yang kita ketahui, bukan apa yang sedang kita lalui. Saya ulangi. Pengharapan dan sukacita kita sebenarnya itu tergantung pada apa yang kita ketahui, bukan apa yang kita sedang lalui. Saya kasih contoh. Seorang yang menderita COVID-19, ya kan? Bahkan bukan seorang lah, kebanyakan seorang yang menderita COVID-19 positif dia, pasti akan mengalami apa? Ketakutan, kecemasan, saudaraku, yang luar biasa. Tetapi saat dia memiliki, tapi dia akan memiliki pengharapan. Dia akan memiliki pengharapan dan sukacita kalau dia mengetahui kebenaran firman ini. Kebenaran gini, bukan kebenarannya ngertinya di sini, sampai ke sini. Firmannya bilang begini, bahwa karena saya dicintai Tuhan, karena saya dikasihi Tuhan, ini kebenaran nih saudara, maka penyakit ini tidak akan bawa kematian buat saya, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Semakin parah aku menderita penyakit ini, maka kalau aku disembuhkan, maka aku akan menjadi pendonor plasma untuk nolong banyak orang yang kena COVID-19. Darahku makin powerful, makin parah penyakit yang aku alami, makin aku menderita karena penyakit ini. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, maka darahku ini lebih powerful untuk nolong orang. Kalau saudara punya pengertian seperti ini, tahu seperti ini, percaya seperti ini, saudara punya pengharapan, saudara punya sukacita ketika saudara mengalami yang namanya penderitaan untuk waktu yang sejenak ini. Katakan amin saudara. Kata-kata badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa sembuhkan 10 orang kusta, Tuhan juga mau sembuhkan saudara. Karena dia mengasihi saudara. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Pelihara pengharapan ini. Kalau tanda saudara berharap apa? Jagain pikiran. Makanya yang kedua harus ada tindakan iman. Yang kedua harus tindakan iman. Tuhan ajar dia. Ya kan, ketika mereka minta, ya kan, Yesus guru, kasihani kami. Tuhan apa jawaban Tuhan? Tuhan jawabnya apa saudaraku? Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Orang kusta pergi memperlihatkan diri ke imam. Kalau orang kusta itu sudah sembuh. Kalau belum sembuh, perlihatkan diri. Wah, masalah besar lagi saudaraku. Di sini Tuhan mau adanya tindakan iman. Alkitab katakan, dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi apa? Menjadi tahir. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara, bisa nggak Tuhan Yesus langsung aja nyembuhin mereka, baru nanti menghadap iman? Bisa saja seketika itu, saudara. Tetapi kenyataannya Yesus nggak sembuhkan mereka seketika. Tuhan tuh butuh, mau ada tindakan iman. Tindakan iman, saudara dengar, saudara tahu firman, saudara ngerti firman, saudara lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman-Nya. Itu namanya tindakan iman. Katakan amin saudara. Karena gini, setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong Tuhan beri kami mujizat. Berkati kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pasti dia akan memberikan kita apa? Perintah untuk dilakukan. Katakan amin saudara.
Pasti ada perintah untuk dilakukan. Nah sekarang coba saudara, kira-kira perintahnya itu apa? Ya kan saudaraku Yesus. Jadi kadang-kadang ada pengertian begini saudara. Kalau kita bukan dokter, jangan ngobatin diri sendiri. Jangan punya kebenaran sendiri. Cek kesehatan. Mungkin ini perintahnya saudara. Cek dong kesehatan. Cari pendapat dokter. Kalau udah dapet, taati nasihat dokter. Fokusnya kepada kesembuhan. Bukan fokus pada penyakit. Katakan amin. Ini contoh misalnya kan. Sambil menantikan kesembuhan. Ya kan, coba mulai kerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang awet dan kekal. Ya kan, seperti apa saudara? Ya baca Alkitab, belajar kebenaran firman. Mungkin selama ini saudara, ya sebelum isolasi, saudara nggak ada waktu untuk buka Alkitab, sibuk. Tapi masa isolasi ini, coba saudara mulai baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara bisa selesaikan 6 hari, mungkin Tuhan mau sembuhkan 6 hari. Saudara, pokoknya ada yang saudara kerjakan ini saudaraku. Saudara mulai catetin khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, prinsip-prinsip. Saudara mulai buat tulisan renungan, share ke orang. Saudaraku, mungkin saudara mulai, aku nih, saudara mungkin seorang yang pinter masak. Tulis resep-resep makanan, bagiin. Segala macam, mulai berbagi hidup, berbagi. Jangan fokus sama penyakitnya, kapan sembuh. Waduh, kapan negatifnya ya hasilnya. Kok positif kapan? Kalau jangan fokus seperti itu. Lakukan sesuatu untuk badan ini bisa berguna buat banyak orang. Sehingga orang lain bisa dekat sama Tuhan, bisa lebih sehat, bisa lebih kaya, bisa lebih untung, bisa lebih hidupnya lebih baik. Kata nama saudara, ini harus adakan. Lewat dengan doa-doa saudara, dengan segala macam. Coba ini tindakan-tindakan iman. Kadang-kadang yang gak ada kaitannya dengan kesembuhan atau dengan masalah kita lakukan sesuatu berbagi, menabur benih. Saudara, itulah jalan yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan saudara, atau saudara hadapi ketakutan. Tindakan iman, hadapi ketakutan, lakukan sebisanya dan saudara akan terheran-heran. Mukjizat, kemenangan akan terjadi. Ya mungkin saudara tuh nggak sakit, tetapi mungkin ada masalah. Ya saudara dalam hidup saudara ini takut ini, hadapin ketakutan itu. Karena gini saudara harus tahu ya, Alkitab itu adalah kitab dengan sekumpulan perintah-perintah Tuhan. Tuhan berikan perintah untuk meminta, jangan berikan perintah untuk meminta maka kamu akan diberikan. Cari kamu akan mendapatkan, ketuk maka pintu akan dibukakan. Banyak saudara perintah-perintah. Ketika Naaman yang kena kusta juga, dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa berikan perintah untuk apa saudara? Mandi kamu 7 kali di sungai Yordan. Semua perintah saudaraku. Kenapa? Perintah Tuhan itu adalah benih untuk mengalami mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Perintah Tuhan itu adalah undangan supaya kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita. Kita perlu merespon perintah firman Tuhan itu dengan melakukan tindakan iman. Saya bisa bayangkan saudaraku Kristus. Ketika Tuhan bilang gini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Saudara, coba kita bisa bayangkan. Kan bisa saja dari 10 orang itu saudara, itu ngomong nyeletuk sama Tuhan. Ya kan? Guru, dia kan panggil Yesus guru. Seandainya kami pergi, ketemu imam, keadaan kami masih kusah, itu gimana? Apa jaminan kamu? Kalau saya ini kena apa-apa, kamu mau bantu nggak? Nggak ada tuh yang jawab kayak gitu. Seringkali saudara gini, Tuhan tuh kasih kita perintah, itu biasa semua yang Tuhan beri, kasih perintah, itu semua mengandung apa? Resiko. Katakan amin. Ada resiko. Jangan kita hidup tuh kayak gak mau. Harus ada resikonya. Mereka bilang, gimana kalau saya diusir? Gimana kalau saya dihukum? Bagaimana saya kalau malu? Gak ada. Yang haus. Jangan mikir yang enggak. Kadang tuh kalau kita mau lakukan ini, wow, pikiran gitu kemana, langsung ngomong, komen. Diem. Mereka tuh diem, jalan langsung.
Makanya kenapa kok ketika Tuhan, saudaraku, ingin memberikan kemenangan kepada Yosua dan orang Israel atas kota Yeriko. Saudara tahu gak ceritanya apa? Perintahnya apa? Salah satu perintahnya, tidak boleh ngomong, diem. Selama kamu baris, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Gak boleh ngomong. Baru di putaran ke-7, pada hari ke-7, bukan ngomong, tapi apa? Bersorak ke Tuhan. Karena ini kadang-kadang membatalin mujizat di sini. Mulut kita terlalu banyak ngomong gitu. Kadang-kadang kita mau narik, mau nyenengin orang dengan omongan. Gak perlu punya kalau itu lebay. Saudaraku, kita apa adanya. Tuhan mau ya apa? Apa yang saudara? Mereka tidak katakan apa-apa. Ya kan? Sebenarnya 10 orang tuh, ini kan mereka punya pilihan untuk menolak atau mentaati perintah Tuhan. Ya kan? Pergi tunjukkan kesembuhan kamu. Saya mau tanya, apakah mereka mendapatkan jaminan bahwa mereka akan sembuh gak? Ada gak jaminan? Gak ada. Tapi mereka tahu persis, saudaraku, bahwa setiap yang diucapkan oleh Yesus itu pasti akan jadi. Saya percaya juga dia sudah dengar saudara kisah tentang perwira Kapernaum mungkin. Yang selalu berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Saudaraku, perempuan yang mengalami pendarahan, orang najis juga sama dia najis. Saudaraku, dia berkata, asal ku jamah saja juga mendengar, ya kan, berita-berita tentang Yesus. Alkitab. Perempuan ini bisa berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena perempuan ini, apa saudara? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Apa yang Yesus ucapkan, saudaraku, adalah itulah yang Tuhan akan lakukan. Katakan amin. Perkataan yang mengandung kuasa. Yang kedua, saudara harus punya tindakan iman. Harus ada tindakan iman. Katakan amin saudara. Kalau saudara mau sehat, pelihara kesehatan, ada satu tindakan iman. Makanya saya selalu ngomong, maka yang ketiga saudara, selain ada tindakan, lalu saudara tindakannya harus apa? Konsisten. Pergilah tunjukkan jalan. Alkitab kata, sementara mereka ada di jalan. Ya, sementara. Yang ketiga adalah kita harus percaya kepada apa? Proses. Saudara harus percaya sama proses. Banyak orang Kristen tuh gak percaya sama proses. Percayanya apa? Seketika itu juga. Harus jadi. Harus sembuh. Mujizat terus datang sekarang juga. Tuhan mau. Kadang Tuhan bisa lakukan seketika dalam hidup. Saya dalam pelayanan saya sudah lihat. Orang yang disembuhkan bisa seketika. Tapi bisa juga lewat dalam proses. Katakan amin saudara. Orang itu bisa berhasil. Seketika juga bisa. Coba saudara bayangkan gini. Orang yang gak punya apa-apa, lalu pada umur 30, contoh cuma 30 atau umur 40 lah, yang lebih masuk akal, atau umur 50, dia punya tabungan 1 miliar, tidak ada hutang. Dia kerja dari nol, gak punya apa, gak dikewarisin apa. Tapi ada orang, saudaraku, ya kan saudara, umur, ya kan, dia ya umur 20, dikasih orang tuanya 1 miliar. Saya mau nanya saudaraku, dua-dua punya 1 miliar, dua-dua gak punya utang. Tapi mana orang yang hebat saudara, menurut saudara? Orang yang dapat menghasilkan uang dari dirinya sendiri sebesar 1 miliar. Karena orang ini bisa mengumpulkan dan mungkin dia bisa mempertahankan, bahkan melipat gandakan 1 miliar ini. Tapi orang yang hanya dapat, tapi dia gak pernah bekerja, gak pernah apapun. Yang 1 miliar bisa nambah, tapi kemungkinan besar bisa apa? Bisa berkurang. Poin yang saya mau ngomongin tentang proses. Proses. Saya tuh percaya sama proses. Ya kan, bisa ngejut, tapi biasanya harus lewatin proses. Katakan amin. Lukas 17 ayat 14 kita baca lagi saudara sini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tair. Sementara mereka di tengah jalan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan sementara mereka berjalan.
Sementara mereka berjalan, masih jalan, hilanglah penyakit mereka. Saudaraku, jadi di sini saya melihat saudara, proses kita perlu belajar mempercayai Tuhan, ya kan, untuk mengalami mujizat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa mujizat dan terobosan itu membutuhkan sebuah proses yang apa? Proses yang panjang. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya kan, kita lihat ada 3 kata kunci dalam Lukas 17 ayat 14. Yaitu apa saudara? Sementara mereka apa? Berjalan, hilanglah penyakit mereka. Kata kuncinya itu sementara mereka berjalan. Ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang katakan the secret of your future, ya. The secret of your future is hidden in your daily routine. Apa artinya di sini saudara? Saya kurang lebih bahasa Indonesia begini, saudara. Rahasia daripada masa depan kita sebenarnya saudaraku, saudara, itu terdapat atau terkandung ada di balik saudara kebiasaan rutin kita. Kebiasaan rutin kita. Jadi kita perlu membangun kebiasaan rutin yang baik. Saudaraku, dengan mengawasi kehidupan pribadi kita berupa apa? Coba saudara cek. Biasakan saudara punya saat teduh bersama Tuhan tiap pagi. Kalau saudara saat teduh itu seperti handphone ya, yang membutuhkan apa saudara? Di-charge sampai full baterainya. Saat teduh yang membuat saudara tuh rest, relax, kuat. Di dalam saat teduh saudara bisa diem, baca firman, renungkan isi, tambah lagi iman, tambah lagi pengertian. Saudara bisa bahasa roh sekuat-kuatnya selama-lamanya saudara. Saya bisa doa, syafaat, apapun. Saat teduh ada saat dimana saudara charge tiap hari, charge yang di dalam. Yang kedua, saudara ambil komitmen dalam doa tiap hari. Aku mau hidup dengan hati nurani yang murni. Bahasa sehari-harinya integritas, jujur, benar. Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, dalam keuangan, dalam apapun. Kalau seandainya saudara, istri kita buka handphone kita, saudaraku, yang di sini tetap tenang. Kata namanya saudara, kalau suami saudara buka handphone saudara, yang di sini tenang. Siapapun anak-anak mau buka, siapapun itu bebas. Ini penting, hidup harus punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Latih ini saudaraku. Saya percaya mujizat akan terjadi. Karena kita nggak ada masa lalu kita butuh mujizat. Kita tuh tiap hari dapat nafas hidup, bisa berbuat baik, bisa berolahraga, bisa bekerja. Saudara, itu sudah mujizat buat saya. Katakan amin saudara, ini penting tiap hari. Hidup dengan hati nurani yang murni. Tidak ada yang kita ini kan. Catatan keuangan kita. Ya kan, sebagai saudara, sebagai seorang yang di kepala rumah tangga, kata ibu rumah tangga. Saudara sebagai mungkin dipercaya di perusahaan atau di instansi saudara-saudara kelola keuangan. Saya bisa cek, orang bisa cek, bisa audit. Saudara, apa benar penggunaan keuangannya itu? Ini penting saudara latih punya kebiasaan ini. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini penting saudaraku. Karena jangan sampai kita kembali kusta. Kusta itu orang yang dihindari. Saudara, orang yang dihindari. Jangan sampai orang menghindari kita karena kita ini enggak jujur. Enggak benar. Omong saja. Ya kan, banyak nipu sana sini, ngerugi. Ini penting kita latih. Rendah hati. Rendah hati harus ada. Rendah hati bukan, oh aku gini. Enggak. Orang rendah hati adalah orang yang suka belajar. Suka menyelidiki sesuatu. Kebenaran firman. Lalu lihat apa poinnya. Apa kebenarannya. Rendah hati suka melayani dan suka nolong. Enggak menganggap dirinya tuh yang harus dilayani atau bos. Suka bisa melayani. Membantu hidup orang tuh lebih mudah. Mempermudah hidup orang lain. Bukan menyulitkan orang supaya dapat duit. Ciptakan masalah, lalu selesaikan masalah. Itu enggak. Ada orang yang suka ciptain masalah yang bukan masalah supaya bisa
Selesaikan masalah lalu duit. Karena kan kita bisa dapat duit kalau kita bisa menciptakan solusi atas masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada solusi untuk, ya kan saudara, jadi nggak ada duit. Ini kembali ke hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Yang keempat, ini family life ini penting. Saudara, pelihara kehidupan keluarga. Katakan amin saudara. Coba saudara bayangkan ya, tentang 10 orang kusta ini. Mereka sudah jalan 2 mil, mungkin 2 kilo. Mereka lihat kulit, nggak ada apa-apa. Dia jalan sudah 5 kilo, nggak ada apa-apa. Mulai ngoceh. Katanya sembuh gini. Sembuh nggak? Saya nggak yakin sembuh. Tapi mereka tuh jalan aja. Saudara, yang saya sukai di Alkitab ini, Alkitab nggak nulis sudah berapa lama mereka jalan kaki sebelum mereka mengalami kesembuhan itu terjadi. Tuhan nggak kasih tahu. Saudaraku, terkadang kita sudah ngambil langkah pertama, tapi kemudian kita jadi capek dalam perjalanan. Karena kita tidak melihat adanya hasil, lalu kita mulai menyerah. Mungkin saja perubahan atau mujizat itu hanya beberapa langkah lagi depan kita. Oleh karena itu saya sarankan, tetaplah berjalan. Katakan amin. Hari Minggu saya bagikan tentang proses. Ya, tiap hari harus tambah cerdas. Dalam apa? Cerdas rohani, cerdas emosional, cerdas secara apa saudara? Intelektual, supaya kita punya kecerdasan bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita sehari-hari. Itu harus dilatih dengan cara tiap hari belajar. Ini namanya proses. Yang kedua adalah apa saudara? Kita juga mau dong di usia 50 badannya masih sehat. Usia 60 badannya sehat. Usia 70 badannya sehat. Itu tujuan. Tapi kita gak bisa cuman menghayal, mengharap. Tapi kita harus ambil keputusan sekarang. Prosesnya adalah olahraga. Tiap hari harus keringetan. Jantungnya harus dipacu, heart rate-nya saudaraku. Ya kan, ototnya harus ditekan dan ditolak. Kan hidup tuh penting 2, saudara tahu. Secara rohani, jasmani, apapun harus ngalamin apa ya? Tolakan dan tekanan. Saudara pernah ke gym? Saudara pergi ke gym untuk apa? Fitness center. Supaya ototnya bisa ditekan dan ditolak. Ditekan, ditolak. Tekan dan ditolak. Kalau saudara secara rohani ngalami tekanan, ngalami tolakan. Ngalami tekanan, ditekan, dipres. Atau ditolak. Tolak itu dibuang. Ya saudaraku, tidak diakui. Di PHK, di apa segala macam. Itu cara rohani. Tapi ini saudara, kalau saudara tahu, rasa sakit itu kalau terus dihadapi akan membuat saudara menjadi orang yang apa? Kuat. Tolakan dan tekanan buat sakit. Sakit itu akan menimbulkan kekuatan. Secara rohani saudara mungkin alami tekanan. Secara jasmani penting olahraga. Ya saudara, secara ini kan kita ngalamin tekanan, tetap harus apa? Bersyukur yang kita belajar saudaraku. Yang terakhir adalah saudara mengenai keuangan. Harus ada yang disisihkan dalam hidup. Harus disisihkan. Disisihkan, ditabung ya. Ditabung untuk diinvestasi. Saya percaya ya kan. Yang pertama, jangan berhenti berharap. Kedua, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Mulai apa yang bisa saudara lakukan. Katakan saudara, hadapi apa yang saudara takutkan. Yang berikutnya adalah saudara percaya proses. Saudaraku, proses itu perlu apa saudara? Ketekunan. Ya, ketekunan akan menghasilkan apa? Tahan uji. Tahan uji bukan pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan. Saya percaya mujizat masih ada buat saudara. Tuhan akan sembuhkan dan akan lakukan pemulihan seutuhnya buat saudara. Mari kita akan bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa. Kami percaya Tuhan, beri kami ya Tuhan iman untuk terus berharap. Kami bisa punya pengharapan. Ya Tuhan, untuk hidup sehat. Ya Tuhan, untuk mengalami pemulihan. Ya Tuhan Yesus, untuk mengalami ya Tuhan mujizat dalam segala aspek hidup kami. Kami akan melihat ya Tuhan, hal yang baik, rancangan yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.